Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melianti dengan NIM A1B022165. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha yang kami pilih. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, apa sih itu makanan atau makanan ringan? Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling utama dan harus terpenuhi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan makanan semakin bertambah, bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai wisata kuliner. Apalagi di era modern ini, kita sangat dituntut untuk inovasi-inovasi dalam berbagai bidang, termasuk makanan ringan. Banyak bermunculan tren-tren kuliner yang unik. Ada yang tercipta dari kuliner sebelumnya yang kemudian dikembangkan lagi atau yang dimodifikasi. Seperti yang baru muncul saat ini, yaitu Blurry Bam. Makanan dengan cita rasa gurih dan creamy khas Belanda ini sangat cocok menjadi cemilan. Blurry Bam merupakan makanan hasil modifikasi kroket. Blurry Bam ialah makanan berbentuk bola yang dilapisi dengan tepung roti dan dibuat dari bahan berupa bumbu blurry berbasis bawang bombay, keju, susu, dan daging yang kemudian dibentuk seperti bulatan kecil lalu digoreng. Dan makanan ini dapat bertahan hingga 2 minggu jika berada di wadah yang tertutup dan disimpan di dalam freezer. Makanan ini juga memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Dan selain sebagai cemilan, biasanya makanan ini juga cocok disuguhkan dalam berbagai acara seperti arisan, reuni keluarga, dan acara penting lainnya. Nah, alasan kami memilih Blurry Bam sebagai usaha kami adalah karena dalam proses membuat makanan ini hanya membutuhkan biaya yang cukup relatif ringan dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan. Selain itu, makanan ini sangat digemari oleh semua kalangan usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, sehingga sangat mudah menentukan target pasar saat menjualnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Mangnanda Aryanita, nomor induk mahasiswa 185. Jadi, Brule Bom ini memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihannya yaitu usaha ini adalah mengedepankan makanan yang sehat dan bergizi yang bisa dikonsumsi bagi segala kalangan. Yang unik juga dari produk ini adalah namanya itu unik, jadi masyarakat itu tertarik untuk membeli makanan ini. Selain itu juga kita akan menggunakan bahan yang high quality, yaitu berkualitas tinggi untuk menjamin mutu supaya konsumen itu merasa puas dengan produk kami dan akan menumbuhkan kepercayaan pada produk kami. Berikut ini adalah detail-detail biaya produksinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang target pasar. Ya, salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis adalah menentukan target pasar itu sendiri. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuannya adalah agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya target pasar dikelompokkan berdasarkan sifat, rentang umur, ataupun karakter serta kebiasaan yang dinilai selaras atau relevan. Target pasar yang kami tuju adalah seluruh kalangan masyarakat, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nantinya kami juga akan mengoptimalkan kemampuan kami dengan sering mengikuti pelatihan atau seminar-seminar yang diadakan oleh organisasi-organisasi kewirausahaan dalam memodifikasi sebuah produk yang menarik agar dapat mencapai target pemasaran yang sudah ditentukan. Nama Muhammad Rizky Maulana. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Berikut adalah strategi pemasaran makanan Blurry Bam. 1. Digital marketing. Maraknya penggunaan media sosial di berbagai kalangan masyarakat memudahkan wirausahawan yang baru merintis usahanya untuk menciptakan pasarnya secara online. Banyak yang bisa ditempuh untuk menciptakan pasar online, diantaranya endorsement, influencer, dan mendaftarkan usaha pada platform e-commerce.
e-commerce. 2. Sebaran brosur. Untuk menciptakan produk awareness secara offline, kami akan membuat desain brosur yang didesain unik tetapi simpel, sehingga konsumen menarik untuk membacanya. Di brosur kami dapat cantumkan nama media sosial kami, nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Brosur akan dibagikan ke tempat ramai seperti lampu merah, mal-mal besar, dan kami tempelkan pada pusat pengumuman yang ramai dikunjungi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang strategi pemasaran. Yang ketiga ada mulut ke mulut. Pembuatan Korean bento cake kami usahakan nantinya memiliki cita rasa yang memuaskan. Kami juga akan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga customer puas, kemudian customer nantinya akan membagikan pengalaman terbaiknya berbelanja pada kami kepada orang-orang terdekat, sehingga orang-orang pun tertarik terhadap usaha kami. Yang keempat ada potongan harga dan keyword. Tidak bisa dipungkiri seluruh lapisan konsumen menyukai potongan harga dan penghargaan saat berbelanja. Nantinya kami akan memberikan potongan harga pada tanggal-tanggal tertentu yang akan direncanakan lebih lanjut oleh tim kerja. Selain potongan harga, kami akan memberikan penghargaan kepada konsumen yang berlangganan pada kami untuk menciptakan customer trust atau kesetiaan konsumen.